Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita udah beberapa hari lagi, Bu, mau masuk kepada bulan suci Ramadan. Jangan lupa ya, Bu ya, nisfu Sya'ban itu malam penentuan nasib. Nih penting banget gak tuh? Penting banget nih, Bu. Malam penentuan nasib. Kita nggak tahu nih kan nasib kita ke depan nih kayak gimana. Ada apa aja di depan kita nggak paham. La tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kata Allah dalam Al-Quran. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang nggak pernah tahu apa yang akan dikerjakannya esok hari. Kita cuma bisa merencanakan. Akan tetapi Allah jualah yang menentukan. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa rencanain doang. Tapi yang sejatinya apa yang akan kita kerjakan esok hari kita nggak pernah tahu. Apa yang akan terjadi esok hari kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, suami kita nggak tahu, pemerintah nggak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita mesti minta benar-benar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala urusan nasib ini. Jadikan nasib kami bagus ya Allah. Jadikan nasib kami baik ya Allah. Saya ingat dulu kalau saya minta doa sama Hubabah Bahiyah. Hubabah Bahiyah itu salah satu perempuan solehah, Bu. Salah satu wali min auliyaillah. Seorang waliyah ya, Bu ya, wali perempuan. Dengan segala kemuliaan-kemuliaan yang beliau punya. Alhamdulillah saya dekat dengan beliau. Alhamdulillah Allah karuniakan. Ibu-ibu sekalian, saya kalau minta doa sama beliau, beliau doain saya itu satu doa. Asa nasibik zain Halimah. Asa nasibik zain. Beliau bilang mudah-mudahan nasib kamu bagus nak. Semoga nasib kamu bagus. Saya dulu suka mikir gitu. Emang kenapa ya menasib gitu. Tapi ternyata sudah saya ingat-ingat, abah saya dulu juga bilang yang sama. Kata abah saya, nak orang hidup tuh yang penting nasib. Orang cakep, nasibnya bagus, gak enak hidupnya. Betul, Bu? Orang cakep aja, kalau nasibnya gak bagus, gak enak loh hidupnya. Apalagi orang jelek. Orang kaya, kalau nasibnya gak bagus, hidupnya gak enak loh, Bu. Apalagi orang. Maksud saya tuh nasib itu gak terkait sama rupa, gak terkait sama harta. Kalau orang tuh sama Allah dikasih nasibnya bagus, enak aja hidupnya. Biar kata dia gak seberapa dikasih apa-apa, tapi kalau nasibnya bagus tuh udah enak aja hidupnya. Punya harta cukup, Ibu ya? Mau pergi pengajian ada, kan begitu? Mau buat sedekah ada, mau ikutan nyumbang acara ada, kan begitu ya? Kepengen umroh ada, pengen haji ada juga. Wah, tuh itu namanya rezeki yang berkah. Namanya nasib hartanya adalah harta yang bagus. Nah, kita minta kayak begitu tuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di malam nisfu Sya'ban, nanti ibu-ibu sekalian jangan lupa amalin nih bacaannya. Yang diajarkan, yang dilakukan oleh para guru-guru kita. Kabarnya ini diajarkan dari Nabi Muhammad. Sebab para sahabat ngamalin, para tabi'in ngamalin, para ulama-ulama sepanjang zaman ngamalin, Bu. Saya belajar dulu di Indonesia
8 tahun sebelum saya lanjutkan ke luar negeri. Nah itu ibu-ibu sekalian, semua tuh ulama-ulama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ngajarin sama semua dah malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Udah ibu ikutan ulama aja daripada ikutan yang gak jelas tuh bu. Baca Yasin malam nisfu Sya'ban bid'ah. Bid'ah tuh gimana? Bid'ah tuh dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Semua kesesatan membawa neraka. Maksud kamu orang baca Yasin masuk neraka gitu? Lah ini kan rada enggak enak dipikir ya. Rada enggak pas gitu otak kita mikirnya. Jadi maksud kamu orang baca Yasin malam nisfu Sya'ban sesat. Terus kalau sesat masuk neraka. Berapa banyak orang-orang di mana-mana baca kalau malam nisfu Sya'ban Yasin 3 kali. Andai nih gak ada yang ngajarin kecuali seorang ulama yang saya tahu sangat soleh, dia ngamalin dan dia ngajarin, saya sih akan ikut. Ibu betul gak gitu? Misalnya ini ibu gak ada yang ngajarin nih, tapi saya ngajarin ibu-ibu. Bu, nanti malam Jumat ibu baca sholawatan ini dah. Enak bu, saya tuh kalau habis baca sholawatan ini tuh saya doa, minta sama Allah tuh doa saya diijabah gitu. Hati jadi lebih tenang. Ibu amalin apa enggak? Amalin. Nah diajarin sama satu orang saya aja, asal ibu tahu saya punya sanad ilmu. Maksudnya saya punya kapasitas ilmu untuk mengajarkan itu. Ibu akan amalkan. Apalagi bu yang ngajarin ulama banyak banget dah. Dari di Indonesia sampai ke luar negeri. Dan Nabi Muhammad telah mengatakan, lan tajtami' ummati ala dhalalah. Umatku ini gak akan pernah sepakat dalam kesesatan. Nabi itu yang bilang, umat saya gak bakalan sepakat dalam kesesatan tuh gak ada ceritanya. Nah ini menurut saya baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban itu adalah sesuatu yang disepakati oleh umat. Bukan hanya di Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang, itu tuh budayanya orang Indonesia, mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh tuh butuh, suruh pergi tuh ke Yaman, suruh pergi tuh. Habib Zain bin Smith di Madinah ngajarin, ibu ya, suruh pergi tuh. Sayyid Maliki di Mekah ngajarin, ulama-ulama ngamalin. Ibu-ibu sekalian, suruh pergi ke Syekh Ramadan Al-Buti, ya bu ya, di Syria ngajarin. Pergi tuh ke Mesir, diajarin. Semua pada ngamalin kok. Nah kamu gak ngamalin ya, ikutan siapa gitu kan? Nah insya Allah bisa kita amalin ibu ya. Apalagi menyangkut urusan sama nasib. Innallaha yatajalla fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfir illal musyrik wal musyahin. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah akan menunjukkan rahmat, menurunkan rahmat, anugerah kasih sayangnya pada malam nisfu Sya'ban. Dengannya, dengan kasih sayang tersebut, Allah memberi ampunan kepada hamba-hambanya yang mukmin, kecuali yang gak dapat ampunan siapa? Al-musyrik, orang yang menyembah selain Allah, wal musyahin, dan orang yang hatinya terdapat kebencian terhadap, dendam terhadap salah satu dari hamba Allah yang beriman. Nih, kasihan nih, 2 orang tersebut nih gak bisa dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Semoga kita terhindar darinya insyaallah. Amin. Baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama diniatin biar apa bu? Panjang umur dalam taat. Kalau minta panjang umur jangan asal panjang bu. Ibu mau umur panjang di atas tempat tidur kagak bisa ngapa-ngapain? Gak mau. Ibu mau panjang umur buat banyakin daftar dosa? Gak mau. Kita minta sama Allah panjang umur fi khairin wa lutfin wa afiyah. Fi taatillah, dalam taat kepada Allah, fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam kebaikan, dalam keselamatan dan dalam kesehatan. Insya Allah. Yasin yang kedua ibu baca dengan niat urusan rizki, ibu ya. Biar lancar, biar berkah, biar manfaat.
Dan ibu jangan salah bu, rizki itu juga bukan hanya urusan uang, apalagi urusan makanan. Enggak sama sekali ibu ya. Rizki itu luas ibu-ibu sekalian. Karena manusia tuh punya 3 bagian nih. Ada badan, ada akal, ada hati. Semuanya ketiganya perlu rizki. Badan ibu perlu rizki. Buat makan, buat nutup aurat, buat tempat buat tidur, buat tempat buat bepergian. Kan gitu ibu ya? Maka yang namanya makanan, yang namanya sandang atau pakaian, yang namanya rumah, tempat tinggal, mau itu ngontrak, mau itu beli, mau itu nebeng. Ya Bu, semuanya sama aja, itu juga merupakan bagian dari rizki. Termasuk juga kendaraan, mau itu punya sendiri, mau itu nebeng sama teman, mau itu naik kendaraan umum, sama aja Bu. Itu namanya rizki juga gitu. Rizki juga. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan tuh rizkinya badan gitu ya. Kemudian ada lagi rizkinya akal. Maka ibu selain minta rizki yang badan, ibu juga minta rizki yang akal. Apa tuh? Ilmu yang manfaat. Ya kan gitu ya? Itu namanya rizkinya akal ibu tuh. Bisa punya ilmu. Dan buat ilmu itu bu perlu guru. Makanya ibu juga perlu minta dikaruniai guru, terutama buat anak cucu ibu dah. Ke depan nih waktunya kita nggak tahu zamannya akan jadi seperti apa. Maka ibu perlu membekali anak-anak cucu-cucu ibu dengan doa-doa. Doanya salah satunya adalah minta ya Allah, karuniakan untuk anak-anak cucu-cucuku ilmu yang bermanfaat dan guru yang memandu mereka menjalani kehidupan. Orang kalau ada gurunya insya Allah benar bu. Kalau nggak punya guru nih bisa ngeblangsak mana-mana ibu ya. Mama jangan baca doa nisfu Sya'ban mah. Itu bid'ah. Kamu taunya dari mana nak? Dari Google. Ini berguru sama Mbah Google. Bu ya. Berguru sama Syekh Yahoo nih. Berguru sama yang nggak ada ininya gitu, sambungannya. Gitu kan. Nah itu masalahnya tuh. Mudah-mudahan dah semuanya pada dikaruniai guru yang soleh yang dapat membimbing jalan kehidupan kita. Insya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa man yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang disesatkan oleh Allah, Allah tidak akan memberikan padanya seorang guru pembimbing. Artinya, kalau kamu dikasih dalam hidupmu ada guru yang kamu dengarkan, guru yang kamu bisa ikuti cara hidupnya, guru yang bisa kamu ikuti pemikirannya, maka artinya kamu adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah, yang dikehendaki mendapatkan petunjuk dari Allah. Ibu ya, doain anak-anaknya, doain cucu-cucunya, biar semuanya berada di dalam jalan lurus sehingga otaknya, akalnya, pikirannya berada dalam jalan yang benar. Insya. Kemudian bu ada lagi nih. Rizkinya hati. Rizkinya hati. Banyak nih bu nih. Ibu punya keluarga yang soleh. Itu merupakan rizkinya hati bu. Betul apa enggak? Ibu kok punya anak gitu kan. Anak ibu bandel. Anak ibu gak bisa diomongin. Ibu pegel hati gak bu? Pegel hati ibu, ya Allah. Sedih hati ibu. Makanya punya anak yang soleh-solehah itu merupakan rizki hati. Rizki hati nih bu, nih nilainya lebih tinggi daripada rizkinya badan bu. Bu, punya suami yang soleh, rezeki apa bukan? Rezeki ibu ya, rezeki. Punya suami yang soleh lebih baik daripada gak punya suami. Tapi bu, punya suami yang megelin, mendingan kagak punya suami dah. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Jangan, ya Allah kasih saya suami deh ya Allah. Yang penting laki-laki dah. Enggak, ibu mesti punya standar gitu kan. Yang soleh, bisa bawa kebaikan dunia akhirat. Rezeki tuh ibu-ibu sekalian. Rezeki, makanya minta tuh sama Allah rezekinya hati. Rezekinya hati itu macam-macam ya bu ya. Akhlak yang baik itu juga rezekinya hati. Ya kan?
minta dikaruniai akhlak yang bagus, minta dikaruniai perilaku yang benar, minta dikaruniai kehidupan yang menyenangkan. Itu rizki hati tuh. Kita minta ke semua rizki ini dari Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban nanti. Ini saya sampaikan biar ibu-ibu enggak nyesel. Kalau ibu-ibu taunya nanti pas malam 17 Sya'ban udah lewat nisfu Sya'bannya, ya ampun. Kok baru tahu sih, kemarin doanya cuman gitu doang nih. Gitu kan. Tapi kalau saya kasih tahu sekarang, ini kan udah deket nih. Jadi ibu-ibu enggak nyesel. Kalau saya kasih taunya 2 minggu yang lalu, takutnya ibu-ibu keburu lupa. Apa ya gitu, Ustazah kemarin tuh ngajarin kayaknya penting dah. Tapi apa gitu udah lupa lagi. Nah ini kan deket nih, insya Allah gak lupa ya Bu ya. Baca Yasin yang pertama, niat panjang umur dalam taat. Baca Yasin yang kedua, niat rizki, zahir batin, rizkinya badan, rizkinya akal, rizkinya hati. Kemudian, ini yang paling penting nih, bergantung dengannya nasibmu di akhirat. Minta agar dimatikan di waktunya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Karena kayak apapun senengnya hidupmu di dunia, ini andai orang hidupnya seneng banget nih di dunia, meskipun gak ada yang kayak begitu. Orang tuh yang namanya hidup tuh pasti aja ada enak, ada gak enaknya kan. Tapi andai ada orang hidup seneng aja di dunia nih, tapi matinya su'ul khotimah, Bu, udah deh tuh. Jadi penyesalan sepanjang kehidupannya nanti di akhirat. Sebaliknya, kalau ada orang hidupnya susah terus, tapi matinya husnul khotimah, udah tuh. Bakalan jadi kesenangan nantinya di akhirat. Lupa sama semua kesusahan kehidupan kalau dia matinya dalam keadaan husnul khotimah. Minta sama Allah, ya Allah apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Kenapa kok kami enggak saya Ustazah? Ya boleh kami, boleh saya. Cuman kalau ibu-ibu doa kami, ibu niatin juga buat anak-anak. Ya Bu ya? Buat suami, buat orang-orang yang ibu sayangi. Semoga semuanya dimatikan dalam husnul khotimah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Nah nanti nih Bu, abis nisfu Sya'ban lewat. Oh ya, nanti malam nisfu Sya'ban tuh usahakan ada sedekah yang ibu sedekahkan. Walaupun sesedikit apapun, saya orang susah Ustazah, ya gak apa-apa, susah juga ada. Tapi kan ibu makan, betul apa enggak? Nah dari yang ibu makan itu, sebagian dah, ada yang ibu sedekahkan. Walaupun nasi sebungkus melauknya ibu ya, kasihin kepada orang lain. Ibu punya 20.000, ibu sedekahin 10.000, 5.000, itu nilainya besar Bu di mata Allah. Dirham sabak alf dirham, kata Nabi Muhammad. Kadang-kadang 1 dirham nilai pahalanya di sisi Allah lebih banyak daripada 1.000.000 dirham, 1.000 dirham. Ibu nih sedekah 1.000 rupiah bisa jadi lebih banyak nilainya, pahalanya dibandingkan dengan yang sedekah jutaan rupiah. Jadi jangan sedih. Kenapa gitu? Misalnya gitu ya, punya duitnya cuman 50.000, ibu sedekahin 10.000, berarti ibu udah bersedekah 20% dari harta ibu. Itu nilainya besar dibandingkan dengan orang sedekah 1 juta, punyanya miliaran. Karena dia cuma 1/1000%, gitu kan? Ibu-ibu sekalian, maka enggak usah mengecilkan sedekah. Walaupun orang lihatnya, Allah lo sedekahnya cuma 5.000 perak doang, dibeli nasi juga enggak cukup. Misalnya gitu kan ya, dibeliin boba enggak cukup. Boba. Emang boba apaan sih? Ibu-ibu sekalian, jangan mengecilkan sedekahmu. Karena nilai sedekah tuh Bu, enggak dihitung dari nilai sedekahnya berapa. Allah tuh suka ngitungnya dari seberapa pemilikan hartamu. Gitu. Aja mudah-mudahan pokoknya malam nisfu Sya'ban usahakan ada sedekah yang kita sedekahkan. Allah tuh suka gak tega. Kalau ngelihat hambanya yang sedekah tuh, Allah suka gak tega. Ya ampun, ini dikasih sedikit aja bisa ngasih sama orang lain. Bakalan aku kasih banyak dah, gitu. Nah, tuh. Nanti sama Allah SWT dilipat-lipat gandakan. Disenangkan dunia akhirat. Insya Allah.
Ibu-ibu sekalian, habis nisfu Sya'ban itu ibu nggak boleh puasa lagi. Ya, habisnya nisfu Sya'ban ibu nggak boleh puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib yaitu bayar utang tetap boleh. Sampai selunasnya. Sampai selunasnya. Ibu bayar deh tuh. Karena itu kan puasa itu yang wajib-wajib memang wajib dibayar gitu Bu. Jadi nggak ada batasan sampai akhir Ramadan. Meskipun sebaiknya Bu ya, jangan akhir Ramadan banget tuh kamu masih ada puasa. Sebaiknya udah dibayar-bayarin dulu dah. Dari sebelum hari terakhir di bulan Ramadan. Hari terakhir di bulan Ramadan itu kalau puasanya nggak wajib ya Bu ya, hukum puasanya haram. Hukum puasanya haram. Ibu nggak punya utang, begitu kan ya. Nah itu walaupun misalnya saya punya puasa sunnah yang nyambung nih Ustazah. Saya puasain dari bulan Rejab kemarin, Rejab, Sya'ban saya puasain. Boleh nggak puasa saya nyambung sampai Ramadan, sampai Lebaran? Nggak boleh. Wajib hari terakhir di bulan Sya'ban ibu nggak puasa. Kenapa gitu? Sebab seperti yang tahun sekarang nih Bu nih Sya'bannya jatuhnya cuma 29 hari. Nah tanggal 29 berarti besokannya itu kan bisa Ramadan bisa nggak Ramadan. Kalau hari terakhirnya bisa 30 ya. Kalau hari terakhirnya 30 itu kan bisa tanggal 1 Ramadan, bisa juga tanggal 30 Sya'ban. Namanya Yaumus Syak. Nabi Muhammad mengatakan, Man shama Yaumus Syak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari terakhir di bulan Sya'ban, di hari yang diragukan apakah udah masuk puasa atau belum, faqad asa Abul Qasim, dia telah durhaka kepada Nabi Muhammad. Nah kalau hari Sya'bannya terakhir 29 tetap juga jangan puasain tuh Bu tanggal 29. Walaupun ibu punya puasa sunnah yang nyambung. Kenapa gitu? Biar memisahkan antara puasa sunnah dari puasa yang wajib. Ya Bu ya? Jadi Bu jangan puasa hari terakhir di bulan Sya'ban. Itu untuk puasa yang sunnah. Tapi kalau untuk puasa yang wajib, emang utang puasanya masih banyak, tetap boleh tuh dipuasain meskipun tanggal 29 Sya'ban. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, sebenarnya mengakhirkan puasa sampai lewat nisfu Sya'ban tuh hukumnya makruh Bu. Makruh. Apalagi kalau sampai datang puasa Ramadan, kamu masih punya utang puasa dari Ramadan yang sebelumnya, tuh hukumnya haram. Haram artinya dosa. Ibu, makanya ibu bayarin tuh utangnya. Kenapa gak bayar-bayar? Kagak ada yang nagih Ustazah. Nah loh, mau minta siapa yang nagih? Israel. Kan serem banget ya Bu. Nah, insya Allah dah, pokoknya bayarin dah hutangnya tuh. Saya dah yang nagih, mewakili malaikat Israel. Masya Allah. Sebelum datang malaikat Israel buruan bayar hutangnya. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita lunas dari semua hutang. Baik hutang kepada Allah kayak puasa begini nih ataupun hutang kepada manusia. Insya. Sampai datang Ramadan. Ibu, hati-hati sama Ramadan. Ramadan itu Bu, amal ibadah dilipat gandakan benar. Tapi jangan salah, dosa juga dilipat gandain. Bu, orang tuh kalau bulan Ramadan ya Bu ya, bohong kan emang haram. Ya Bu, tapi kalau ibu-ibu bohongnya di bulan Ramadan, ibu bohongnya berkali lipat. Apalagi kalau ngepasin Lailatul Qadar, nah loh. Sekali bohong kayak 1000 bulan bohong. Serem bener. Berlipat ganda Bu. Karena katanya para ulama, semua waktu di mana amal ibadah berlipat ganda, kalau kita berbuat dosa juga berlipat ganda. Makanya banyak ulama memilih untuk tidak mau tinggal di Mekah. Kenapa gitu? Karena di Mekah itu amal ibadah berlipat ganda. 1 rakaat senilai 100.000 rakaat. Benar. Akan tetapi dosa juga berlipat ganda. Di Masjidil Haram itu sholat 1 rakaat senilai 100.000 rakaat di tempat yang lain. Tapi kalau bikin dosa di Masjidil Haram, dosanya juga lipat-lipat ganda.
Mekah itu ibu-ibu sekalian satu-satunya kota yang kamu di dalam kota Mekah dosanya hati aja dicatat sama malaikat. Seram, makanya para ulama milih enggak dah tinggal di Mekah, enggak, takut enggak bisa ngasih kehormatannya kota Mekah. Karena memang tempat yang amal ibadah berlipat ganda, dosa juga berlipat ganda. Sama halnya dengan Ramadan. Waktu di bulan Ramadan itu amal ibadah berlipat ganda. Sekurangnya 70 kali lipat. Sekurangnya minimal. Jadi kamu puasa, pahala puasanya 70 kali lipat. Kamu terawih, pahala sholatnya 70 kali lipat. Kamu sedekah, pahala sedekahnya 70 kali lipat. Itu minimal. Ada yang bilang ampe 700 kali lipat. Ada yang bilang ampe 1000 kali lipat. Ada yang bilang bahkan bisa lebih daripada itu juga. Dan di bulan Ramadan itu ibu-ibu sekalian, ampunan Allah diturunkan banyak banget. Dan buat ngebantuin kita ibadah, buat ngebantuin kita diturunin ampunan rahmat, Bu. Allah segitu baiknya, Bu, setan dicutiin dulu. Setan bebas tugas. Setan disuruh liburan, gak tahu deh tuh saya kemana gitu ya. Gak paham deh tuh. Yang pasti ibu-ibu sekalian, gak ada setan di bulan Ramadan. Setan yang ngebisik-bisikin dirimu itu loh. Yang ngebisik-bisikin kalau lagi duduk pengajian kayak begini, ngantuk ya, udah nggak usah dengerin ustadzahnya, udah tidur aja gitu. Dia sambil gini nih, di mata kita jadi begini. Pernah ada yang berasa nggak? Mana orangnya? Saya. Ya Allah, apalagi yang deket-deket kipas sampai berat banget matanya. Itu tuh Bu, setan yang itu tuh kalau di bulan Ramadan nggak ada. Ustazah ada tahu. Maksud kamu gimana? Saya baca Quran ngantuk, bener dah Ustazah. Kata setan, bukan saya. Itu mah asli kamu deh tuh. Emang tukang ngantukan. Kalau ibadah ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi jangan ada yang nyalahin setan kalau bulan Ramadan. Setan bilang gak ikut-ikut. Saya gak ikut-ikut kata setan. Ayo Bu, bikin setan gak gampang masuk lagi sama kita habis lebaran. Bikin setan gak kenal sama kita habis lebaran. Mana dia itu si Halimah? Kok kayak udah susah nih dimasukin. Itu ada caranya ibu-ibu sekalian. Ramadanmu dinaikin mutunya. Ramadanmu dinaikin tingkatannya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menerangkan tentang 3 kelasnya orang-orang saat berpuasa. Ya Bu, gimana tuh? Kata Imam Ghazali, ada puasa kelas umum, ada puasa kelas khusus, ada puasa kelas khususil khusus. Jadi ibarat naik kereta, nih ada kereta kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas eksekutif. Ibu-ibu sekalian, yang kelas ekonomi nih Bu nih, takut gak kebawa dah. Kayaknya nih, duduknya pada di gerbong nih kayaknya. Kelas ekonominya kayak gimana nih, puasa nih. Katanya Imam Ghazali, yang puasa hanya sekedar memuasakan perut dan farji. Artinya, dia puasa, gak mau makan, gak mau minum, sama gak mau berhubungan intim ketika sedang berpuasa bagi yang sudah menikah. Begitu ya, puasa berarti gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh hubungan. Gitu doang dia. Tapi yang lain-lain masih jalan terus. Yang lain-lain tuh kayak gimana? Ngomongin orang jalan. Bohong, gitu ya. Ngelihat dengan syahwat, iya juga gitu. Nontonnya gak bener, juga jalan juga. Semua maksiat masih dikerjakan. Marahin suami, tambah jadi. Soalnya deket-deket lebaran, dana-dana belum tunai, belum cair. Masih beku di kulkas ya Bu ya.
Waduh, udah tambah deh tuh, tambah deket lebaran, tambah kenceng marahnya sama suaminya. Masya Allah, nih ibu-ibu nih, yang kayak beginian nih bu, seram. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, kam min saim, laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa, gak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali nahan lapar sama haus doang. Bahkan Imam Abu Hanifah sampai menyebutkan, nggak dapat pahala, tapi wajib diqadha puasanya. Kalau puasa kamu batal karena dosa-dosa yang tadi telah saya sebutkan, kayak bohong, ngomongin orang, gitu ya Bu ya. Itu katanya Imam Abu Hanifah, batal puasa kamu, ntar mesti diqadhain. Ya ampun, serem bener. Katanya Imam Syafi'i dan yang lain-lain, enggak, puasanya enggak batal, puasanya sah, tapi enggak ada pahalanya. Nah, buat apa? Puasa kita nih Bu, kalau Allah tolak gak mau terima, menurut Ibu siapa itu yang mau ngasih pahala? Gak ada Bu. Makanya mesti hati-hati urusan puasa nih, mesti hati-hati. Karena puasa ini amal ibadah yang paling disukai, paling didemenin sama Allah SWT. Allah tuh paling suka kalau ngelihat hamba-hambanya pada puasa. Allah tuh Bu, kalau kita udah masuk bulan suci Ramadan, Allah tuh banggain kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Kata Allah, liatin deh tuh hamba-hambaku tuh, pada lemes-lemes, liatin deh tuh. Liatin hambaku tuh, pada lapar, pada haus, kesianan gitu ya. Kata Allah, mereka nahan lapar, ninggalin makanannya meskipun mereka lapar. Mereka meninggalkan minumnya meskipun mereka haus. Kenapa? Untuk aku, kata Allah, fasaumuli wa ana ajzibih, puasa mereka untukku, akulah sendiri yang akan memberikan balasannya. Ibu, saya dengar Bu ya, dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, malaikat raqib sama malaikat atid nih Bu nih, kalau nyatetin amal ibadah kita atau nyatetin dosa-dosa kita, sekalian dikasih nilai. Ya mereka udah punya hitung-hitungannya semua tuh Bu. Misalnya kita ya, sholat duhur, langsung tuh dikasih nilai sama malaikatnya. Kalau khusyuk sekian, kalau nggak khusyuk sekian. Kalau khusyuk rukuknya doang sekian, gitu. Kalau khusyuk pas takbirnya doang sekian, gitu kan. Kalau sambilan sholat sambil ngedengerin TV yang lagi kebuka, ada sekian. Tuh. Kalau sambilan mikirin masakan yang mau dimasak sekian, ada hitungannya semua. Kalau kita berjamaah, makanya saya berusaha buat nggak ninggal sholat jamaah. Kenapa gitu? Orang kalau sholat berjamaah itu Bu, kadang-kadang biar kata nggak khusyuk, insya Allah Allah terima. Gitu. Makanya berusaha dah buat sholatnya berjamaah, karena khusyuk itu susah. Betul nggak Bu? Susah Bu. Kita kadang khusyuk nih bagian depannya doang, belakangnya ngeblangkrak. Ya Allah, nyari kunci nggak ketemu, begitu sholat inget. Ada nggak yang kayak gitu? Sama berarti kita. Karena mengingat khusyuk itu nggak gampang, saya berusaha buat sholatnya berjamaah. Begitu kan? Kenapa gitu? Nggak gampang khusyuk tuh. Nah, kalau berjamaah insya Allah dah. Insya Allah. Seapa-apanya insya Allah diterima sama Allah. Kata Allah, ijtama'u min ajli faqabiltu lijtimaihim. Mereka berkumpul karena aku terima sholat mereka sebab perkumpulan mereka. Nah ini malaikat nih Bu udah punya hitung-hitungannya semua. Termasuk Ibu hadir majelis kayak begini nih, malaikat raqib Bu, udah tahu hitung-hitungannya. Kalau khusyuk dengerin berapa pahalanya gitu. Kalau misalnya pikiran udah sambil ngeliatin jam nih, kapan ya waktunya makan siang. Gitu kan, itu ada hitung-hitungannya tuh Bu semuanya. Malaikat raqib udah tahu dah, gak bakalan keliru, gak bakalan kurang, gak bakalan lebih. Gak bakalan kelebihan gitu. Semua ada hitung-hitungannya. Yang gerak-gerak mulu badannya. Masa orang gak boleh gerak-gerak Ustazah? Boleh, cuman yang kayak yang sibuk aja sama HP-nya, antaran lihat belakang, antaran lihat ke depan gitu ya. Enggak khusyuk tuh kan namanya. Kata Nabi, lausakan qalbu hadza lasakanat jawarihuh. Kalau hati seseorang tenang, maka akan tenanglah anggota tubuhnya. Insya Allah. Ibu-ibu, semua malaikat tuh punya hitung-hitungannya amal ibadah kita, kecuali puasa. Kecuali puasa. Jadi kalau ibu puasa, itu malaikat cuma tulis
Halimah puasa. Gitu misalnya. Gitu doang, udah. Siapa yang ngasih nilai? Allah langsung. Makanya bahaya nih. Puasa nih bahaya. Amal ibadah yang paling disukai Allah, tapi Allah kalau nggak demen ditolak aja sama Allah. Nggak ada tedeng aling-alingnya. Nggak ada pengacara yang ngebelainnya gitu. Puasa nih urusannya. Karena langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat tuh Bu tuh masih banyak istighfarnya buat kita nih hamba-hambanya Allah. Malaikat itu. Masih kayak yang mau katanya Ibu ya, malaikat itu ada di kitabnya Imam Al-Haddad. Risalah Mu'awana ya kalau nggak salah ya. Itu katanya Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, kalau kamu bikin kemaksiatan, itu malaikat atid nggak langsung nulis dosa kita. Nggak langsung nulis. Katanya malaikat raqib bilang kayak gini, Tid jangan dicatat dulu Tid. Siapa tahu habis gini dia taubat, tar dulu Tid, tungguin. Gitu katanya Bu. Itu ada tuh, ada hadisnya, ada sanadnya Bu ya, ditulis tuh sama Imamul Haddad. Beneran ini. Kalau kita niat berbuat buruk, apalagi nggak ditulis sama dia. Baru niat doang tuh nggak ditulis. Tapi kalau niat kita berbuat kebaikan udah langsung ditulis. Kalau kita ngerjainnya ditulis dan diberi pahala minimal 10 kali lipat. Masya Allah. Tuh ibu-ibu sekalian. Jadi malaikat raqib sama malaikat atid tuh masih ada gitu. Masih ada yang jangan ditulis dulu deh, dosanya tar dulu. Siapa tahu dia taubat, tar dulu. Masih banyak rahmatnya orang, ya kecuali kalau udah gemes kali ya. Maksiat mulu nih kerjaannya, langsung tulis. Wallahu a'lam deh tuh. Tapi yang pasti ibu-ibu sekalian, malaikat raqib sama malaikat atid masih banyak rahmatnya gitu. Masih kayak yang saya ngelihatnya kayak masih ada jiwa pengacara mau membela kliennya nih Bu nih. Tapi kalau urusan puasa, malaikat pun angkat tangan. Allah sendiri yang akan menuliskan balasannya. Makanya begitu puasa ada ngomongin orangnya, kata Allah, aku tolak. Gak ada pahalanya apa-apa. Begitu puasa kamu ada bohongnya, kata Allah, aku tolak. Puasa macam apa ini? Begitu kamu puasa, kemudian kamu marah-marahin anak, hati anak sedih gitu. Allah bilang, kenapa dia berbuat begitu kepada hambaku? Aku tolak puasanya. Kamu mau ngomong apa? Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad tuh Bu benar-benar minta kita jagain puasa. Benar-benar minta kita jagain puasa, terutamanya yaitu ya, puasa kita itu jadi puasa yang enggak umum, kita naikin menjadi puasa yang khusus dengan memuasakan anggota tubuh kita dari dosa. Terutamanya dosanya lisan yang paling banyak bikin pahala puasa tuh habis. Pahala puasa hilang, itu kebanyakan dari dosanya lisan. Makanya ibu-ibu sekalian, bulan puasa jagain lisan. Jagain lisan. Makanya kenapa kalau bulan puasa pengajian pada libur. Kenapa gitu? Maaf ya Bu ya. Memang juga karena sepanjang bulan, 11 bulan tuh anggap pelatihan kalau bulan puasa kayak waktu praktek gitu. Itu iya juga. Dan juga biar ibu-ibu lebih konsentrasi ibadah-ibadah kayak baca Quran dan lain sebagainya. Itu iya juga. Tapi juga Bu, karena kita nih perempuan-perempuan nih kalau udah kumpul-kumpul, mulut kita nih suka rada nyerempet gitu. Ya, yang nggak niat ngomongin orang aja nyerempet jadi ngomongin orang. Betul apa enggak? Apa kabar Bu? Baik, masih bagus nih. Ya kan ya? Kemarinan nggak kelihatan. Iya nih lagi ada masalah sama suami. Tuh. Yang satu demen curhat, yang satu kepo. Ya udah kan pas. Emang ada masalah apaan Bu? Iya gitu udah tuh ya. Gimana ya? Biar jadi kayak istri orang gitu. Emang selama ini istrinya siapa? Genderuwo gitu. Ya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, pokoknya emang bulan Ramadan tuh Bu tuh, saran saya emang sebaiknya Bu, kalau bisa diusahain gak banyak ketemu orang tuh ahsan. Lebih baik.
Kenapa gitu? Itu dia dah. Udah ketemu orang banyak inian tuh akhirnya jadi nyerempet. Ini dah gitu. Bohong. Itu udah harus banget ditutup kamusnya. Jangan ada kebohongan di bulan Ramadan. Kalau habis tarawih gimana Ustazah? Ya sama aja. Bulan Ramadan tuh dosa dilipat gandain. Jangan sampai nih ada ibu-ibu nih tanyain sama suaminya. Kamu lihat uang saya di saku baju yang kamu cuci enggak? Bang, nanyanya habis tarawih ntar gimana? Enggak gitu ya Bu. Pokoknya yang namanya bohong mah dosa gitu. Mau siang mau malam. Dan kalau kamu bohongnya siang yang ngebatalin pahalanya puasa. Jangan ngomongin orang, baik dari lisanmu atau dari jempolmu. Sekarang banyak nih orang ngomongin orang gak pakai mulut lagi ya Bu ya. Tapi pakai jempol. Ya Allah Bu, di pengajian ada tuh yang WhatsApp sama temennya. Lo lihat ngutusin no datang tahu. Di mana emang duduknya? Sambilan nih, adik ustadzahnya yang lagi ceramah padahal. Ya ampun, bisa-bisanya dia datang, kagak punya malu. Nah tuh. Ya Allah. Tuh ibu-ibu saya sekalian, kamu bahkan kelihatannya lagi duduk di majelis taklim, akan tetapi sejatinya kamu sedang ghibah. Ghibah tuh Bu bahaya dan bisa batalin pahala puasa kita. Karena sejatinya orang lagi ghibah, lagi ngomongin orang, lagi ngegosip, itu kayak makan bangkai daging saudaranya sendiri. Seram, mudah-mudahan Allah jaga lisan kita. Biar gak gampang ghibah insya Allah. Karena nih Bu, nih dosanya ghibah nih ya Bu ya. Dosa yang kita tuh ngerasanya kayak semua orang ngerjain, jadi kayak gak dosa-dosa amat gitu. Berasa gak gitu? Betul kan? Kayak gak dosa-dosa amat gitu. Nah, ibu-ibu kalau dibilang makan daging babi, wih kayaknya udah dosa banget, neraka tuh pasti. Kan begitu ya? Si ibu itu dia Islam loh, tapi dia bisa loh makan daging babi. Ya ampun, dimasak kemarin makan daging babi. Iya astagfirullah. Diomongin, padahal dosanya ngomongin itu lebih gede daripada dosanya makan babi. Bukan berarti ibu makan babi aja dah kalau gitu. Gak gitu juga. Nah gitu juga. Maksud saya tuh dosanya lebih gede gitu. Kata Imam Ghazali kan gitu ngasih perumpamaan. Kata Imam Ghazali, orang pakai emas, laki-laki pakai cincin emas, kan dosa. Ada ulama pakai cincin emas, kan dosa tuh kan. Diomongin sama orang-orang gak sadar kata Imam Ghazali. Kalau dosanya ngomongin orang, apalagi ulama, lebih gede. Berpuluh-puluh kali lipat, bahkan beratus kali lipat daripada dosanya orang pakai cincin emas. Kadang itu suka gitu. Gak gitu kadang. Mudah-mudahan deh Allah selamatin kita semuanya. Lisan gak bertulang. Ya Bu ya, kita mesti punya kendali terhadap lisan kita. Tahu apa yang mesti diomongin, apa yang gak perlu diomongin. Juga bulan puasa nih Bu, biar puasamu naik menjadi kelas khusus tadi ini, kelas bisnis. Ibu mesti jagain lisannya dari menyakiti hati orang. Hati-hati Bu, bahaya. Bu, bahaya. Termasuk anak sendiri. Ibu jangan suka nyakitin hati anaknya. Dibangunin susah sahur, akhirnya keluar kata-kata yang gak bagus. Jangan. Nanti yang nyesel dirimu sendiri. Ini enggak kayak anak orang nih. Kayak anak. Kayak anak apa? Kalau ibu nyebutin nama salah satu binatang, anak sakit hati kan. Meskipun anak kalau bisa nyaut. Ya kalau saya anak monyet, ibu induknya dong. Untung aja anak-anak kita tuh sopan-sopan loh Bu. Betul apa enggak? Anak-anak kita tuh santun-santun. Ibu suka marah kalau ibu ngajak anak ibu ngomong, anak ibu pegang HP. Betul apa enggak? Coba diingat-ingat. Nah, kalau ibu ngomong, HP-nya ditaruh dulu. Nih ibu mau ngomong penting nih, liatin muka ibu, liatin.
Saya ini ibumu loh nak, surga kamu tuh udah di bawah kaki saya. Ada yang suka gitu? Enggak ya, enggak segitu dramanya ya. Ibu-ibu sekalian, kita marah kalau kita ngomong anak kita pegang HP. Tapi betapa seringnya anak kita ngomong dan kita pegang HP, ngaku. Betul apa enggak? Dan alhamdulillah anak kita santun-santun. Saya nggak pernah lihat tuh yang anaknya ngomong kayak gini. Ibu, saya lagi ngomong ya Bu ya. Coba taruh HP-nya. Nggak pernah lihat saya. Nggak pernah lihat. Santun anak kita, Masya Allah. Maka ibu-ibu sedikit sekalian yang saya muliakan, jagain hati anakmu. Kalau kamu sendiri nggak pinter jaga hati anakmu, siapa lagi yang akan jaga hati dia? Kalau dalam rumah dia tidak mendapatkan kedamaian, di mana lagi dia akan menjadikan sebuah tempat sebagai tempat dia berpulang. Orang kalau nggak dapetin damai di dalam rumahnya, mesti di mana lagi? Kesian, mau di jalanan. Kesian banget anak-anaknya. Udah Bu, lupakan semua kemarahanmu, lupakan semua kekesalanmu sama anak. Ibu-ibu sedikit sekalian, anakmu, kata Imam Ghazali alaihi ridwanullah, adalah bayanganmu. Kalau kamu pengen bikin anakmu lurus, kamunya mesti lurus. Hubabah Zahra, ibunda dari guru saya Al-Habib Umar bin Hafid. Guru kami Al-Habib Umar bin Hafid, guru kita semua Al-Habib Umar bin Hafid. Itu ibu-ibu sekalian punya anak soleh-solehah semua. Banyak anaknya Bu, soleh-solehah semuanya ibu-ibu sekalian. Lebih dari 10 orang anaknya. Semuanya soleh, semuanya solehah. Bahkan yang satu jadi mufti di kota Hadramut. Yang satu lagi Al-Habib Umar bin Hafid, orang soleh wali min auliyaillah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, semuanya soleh-solehah. Putra-putri dari Hubabah Zahra ini ya Bu ya. Ditanya, ada seorang ibu nanya sama Hubabah Zahra, Hubabah gimana caranya biar anak saya soleh-soleha. Hubabah Zahra sambil senyum, karena emang orangnya senyuman mulu tuh Bu tuh. Padahal hidupnya susah, hidupnya berat, senyum aja. Katanya beliau kayak begini, nak, kamu kalau kepengen anak kamu soleh-soleha, ya kamunya mesti soleha. Gampang aja ngomongnya, kamunya yang soleha. Terus kalau kamu udah solehah, kamu tinggal doain anak kamu. Sebab doanya perempuan yang solehah diijabah sama Allah. Dengannya anakmu jadi anak yang soleh-solehah. Gampang deh tuh. Kamunya yang solehah, terus kamu doain anak kamu. Biar soleh-solehah. Insya Allah. Jangan dikatain nanti kamu yang nyesel. Jangan dikatain nanti kamu yang nyesel. Anak-anakmu tuh. Jangan diomelin nanti kamu nyesel. Ibu kayak gak pernah aja ngomelin anak abis-abisan pas dia tidur. Kamu liatin, ya Allah kesian. Pernah? Pernah? Saya gak pernah Ustaz, orang saya belum punya anak. Ya iyalah. Tapi yang pada punya anak pasti tuh ngerti tuh apa yang saya omongin. Ya Allah Bu, jangankan ngomelin gitu, ngomong kasar aja sama anak. Habis itu pas ngelihat dia tidur, ya Allah gak tega. Gitu ya Bu ya. Suami juga kayak begitu. Ibu jangan suka ngomelin. Bu, urusan suami nih, saya bilangin juga ya Bu ya. Allah aja gak tega loh ngelihat dia tidur kecapean. Masa ibu tega? Katanya Nabi Muhammad, Allah bilang, ayyumamri'in batakalan min syughlih bata maghfuran lah. Itu hadisnya, tepatnya begitu. Ayyumamri'in, kalau ada seorang laki-laki batakalan min syughlih, tertidur malam dalam keadaan kelelahan karena seharian bekerja untuk menghidupi anak istrinya. Bata maghfuran lah, dia tidur dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Allah aja gak tega sama dia. Kecapean, pengorok kayak gitu seharian kerja nih. Ada yang jadi supir Gojek. Ibu ya, ada yang jadi tukang, ada yang kerja jadi guru, ada yang kerja apalah segala macam pekerjaan-pekerjaan suami kita. Kecapean seharian tuh dia kerja, malam-malam tidurnya sampai ngorok. Kita sebel aja, ampun gak bisa tidur nih, gimana ya, itu sumpet apaan nih ya. Biar suara ngoroknya gak kedengeran gitu kan. Kita balikin, dia miring ngoroknya.
Ya Allah, kita tendang aja bagaimana nih, ya ampun, astagfirullah. Ibu-ibu saudariku sekalian, Allah aja gak tega loh. Padahal dia kerja tuh, sampai capek ngorok. Bukan buat Allah, buat kamu. Masa Allah aja gak tega, kamu tega sih sama dia? Kesian. Ya, meskipun kalau ada suami juga saya bakalan bilangin nih, sian sama istrinya. Sian. Kamu omelin seharian, kamu tidur lihat dia gitu, kamu tega? Nggak tega juga. Istri kamu tuh loh, perempuan gitu ya, dengan segala kelemahannya, dengan segala hatinya yang lembut, dia mau ngurusin kamu, walaupun kamu belum tentu mau kurus, dia mengurusin anak-anaknya. Yang adalah anak-anak kamu gitu kan, kasihan tuh. Allah aja nggak tega sampai dijadikan surga berada di bawah telapak kakinya. Masa kamu tega sih? Maka berumah tangga nih mesti yang saling sayang. Dah, hilangkan segala kemarahan-kemarahan, hilangkan segala kebencian-kebencian. Bulan Ramadan Allah aja gak tega ngelihat hambanya tuh pada lemes-lemes, pada lapar-lapar, haus-haus gitu. Masa kita tega sih ngelihat anak itu udah lemes kayak begitu, kamu omelin mulu. Bu, orang kalau lagi puasa tuh tidur aja berpahala loh. Kan begitu ya? Naumus shaim ibadah. Kata Allah, tidurnya orang lagi puasa nilainya ibadah. Allah aja gak tega, dia tidur aja ditulis pahala. Masa kamu tega-teganya sih? Bang, puasa tidur mulu. Ya Allah, Bu, Allah yang gak tega. Kamu ngeliat anak kamu tidur, puasa tidur aja kerjaannya. Ayo bangun, sholat, ayo baca Quran. Gini gitu segala macam kamu omelin. Ya Allah, Bu, dia tidurnya ibadah, kamu ngomel dosa. Nih, mikirnya yang benar nih. Dia lagi ngerjain ibadah loh, Bu. Kamu bangunin. Yang ada kamu yang dosa. Dia lagi ibadah, kamu gangguin. Ya Allah, khair insyaallah. Mudah-mudahan ibu-ibu nih jadi gak pada ngomelan dah kalau datang bulan Ramadan. Amin. Latihan dari sekarang, Bu ya. Udah, Bu, belajar buat ngelihat lucu-lucu dalam kehidupan. Gitu. Lihat suaminya ngomel, ibu lihatnya yang lucu aja dah. Ya ketawa aja liatin gitu. Ketawa, dia lagi marah kita ketawa gitu. Kamu ketawa kenapa sih? Abang lucu dah, Bang. Hidungnya kembang kepis, Bang. Mata abang tuh ntar nyipit, ntar ngeblalak, lucu dah, Bang. Gituin aja udah, yang lucu aja ngelihatnya. Udah gak usah, hidup udah gak usah disusah-susahin ya, Bu. Yang enak aja. Kita punya Allah Maha Rahman. Alhamdulillah. Kita punya Nabi penyayang. Alhamdulillah. Udah lihat lucu aja dah dalam kehidupan ini. Gak usah diberat-beratin. Datang bulan suci Ramadan, hilangkan segala kemarahan, hilangkan segala kebencian. Yang rahmat sama siapapun, gak usah bawa-bawa perasaan sedih nih. Sampai tanggal segini belum bisa beli baju lebaran. Gak usah dipikirin. Gak usah dipikirin. Bu, gak usah dipikirin. Ada banyak sunnah-sunnah yang lain yang ibu bisa kerjain. Nah gak usah. Lagian kalau Allah kasih rezeki sih, Bu, gak ada siapapun bisa menghindari. Ya, Bu ya. Udah Allah mau ngasih, dikasih juga. Udah, apa yang bikin hati ibu sedih, tinggalin. Ibu tahu gak? Setan tuh, Bu, di hari-hari setan gak ada kayak gini nih. Setan tuh godain kita, Bu, tidak hanya dengan ngajakin kita berbuat dosa. Akan tetapi setan tuh seringkali godain kita nih dengan cara dibuat hati kita putus asa, hati kita sedih, hati kita overthinking, kata istilah anak zaman sekarang nih. Itu tuh seringkali bisikan-bisikan setan, kayak ngilang-ngilangin nikmat yang Allah SWT berikan. Padahal kalau kita mau hitung nikmatnya Allah, enggak kebayang banyaknya. Udah, ibu enggak usah mikirin yang enggak ada. Ibu syukuri aja apa yang ada. Insya Allah. Sebab, Bu, kalau kamu mau cari yang enggak adanya terus, kamu akhirnya enggak bisa bersyukur dalam kehidupan.
Saya kasih tahu ya Bu ya, hidup ini nggak pernah ideal buat siapapun. Bu, nggak ada loh orang yang hidupnya ideal, hidupnya pas semuanya, nggak ada Bu. Ada orang nih ya Bu ya, sakit-sakitan, hidupnya nggak enak, kan begitu kan? Sakit mulu gitu, dikit gini sakit, dikit gitu sakit, enak apa nggak enak? Nggak enak. Kadang-kadang nih sehat orangnya ya Bu ya. Giliran punya suami, suaminya megelin. Ada yang suaminya baik, saudaranya nyebelin. Ada yang orang tuanya, ya Bu ya. Ada yang saudara-saudaranya jahat. Ada yang mertuanya Bu. Ada yang iparnya. Pasti ada aja yang namanya hidup memang kayak begitu. Memang kayak gitu. Enggak pernah ideal. Kayaknya susah deh mau nyari orang yang semua orang sayang sama dia, semua orang baik sama dia gitu. Orang Nabi Muhammad yang sempurna gitu aja Bu, dijahatin sama pamannya. Iya kan? Dijahatin sama tetangga-tetangganya, dijahatin sama orang sekampungnya. Apalagi kita yang kayak gini nih, mesti ada aja. Dan kita nih Bu, kalau mau nyari hal-hal yang bisa bikin hidup kita sedih, hidup kita merasa, katanya orang zaman sekarang insecure, ya Bu ya. Ngerasa minder, ngerasa sedih hati, mau dicari mah ada aja Bu. Orang tuh hidup gak ada yang ideal. Ya kan Bu? Gak ada yang hidupnya udah pas tuh, hidup yang kayak begitu tuh, gak ada. Tapi hati bisa pas. Tapi hati bisa ideal. Manusia yang hatinya paling ideal, Nabi Muhammad SAW. Hidupnya gak ideal Bu, Nabi Muhammad. Betul apa enggak? Ya gimana mau ideal hidupnya Nabi Muhammad? Lahir aja udah gak punya bapak, mau ideal dari mana? Anak umur 6 tahun ditinggal mati ibunya, mau ideal dari mana Bu? Nabi Muhammad alaihissalam berada dalam kemiskinan berpuluh-puluh tahun, ibu-ibu sekalian. Enggak ideal hidupnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ibu-ibu saudariku sekalian, punya anak 7. Bu, 6 di antara anaknya Nabi Muhammad yang menguburkannya. Artinya Nabi Muhammad tuh punya anak 7. Anaknya semuanya meninggal sebelum meninggalnya Nabi Muhammad. Sedih apa enggak sedih? Sedih. Ideal apa enggak hidupnya Nabi Muhammad? Enggak. Hidupnya Nabi Muhammad penuh dengan ujian. Hidupnya Nabi Muhammad penuh dengan kesusahan-kesusahan. Akan tetapi hati Nabi Muhammad ideal. Hati itulah yang menjadi pusat segala sesuatu. Nikmat, enggak nikmat hidup, semuanya letaknya ada di dalam hati kita. Bahagia letaknya di hati. Makanya ibu-ibu saudariku sekalian, hidupmu pasti enggak ideal. Akan tetapi hatimu bisa menuju kepada ideal. Hidup enggak ada yang sempurna, tapi hati kita bisa menuju kepada kesempurnaan dengan cara menjadi hamba yang bersyukur. Suami kita kayak gimana? Alhamdulillah. Anu gitu ya Bu ya? Punya suami ganteng, alhamdulillah. Kagak usah nonton sinetron. Gak usah nonton drakor. Udah cakep dah suami saya, tontonin dia aja. Punya suami jelek, alhamdulillah. Gak susah jagainnya. Gak ada yang mau sama dia. Jadi mutlak penuh. Jadi milikmu seutuhnya. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, dah yang enak-enak aja dah Bu ya. Karena mau nyari ideal gak ada, udah cari yang enaknya aja, bikin lucu aja hidup, nikmati aja hidup. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Insya Allah, jagain puasanya, jagain anggota tubuhnya. Jangan biarin lisan ngomel mulu. Jangan biarin lisan bohong, jangan biarin lisan ngomongin orang. Ibu ya, jangan biarin mata ngelihat kemaksiatan. Jangan biarin kaki melangkah ke tempat-tempat yang ada dosa-dosanya. Jangan biarin tangan ngerjain hal-hal yang dilarang sama Allah. Puasamu jadi puasa yang khusus. Naik lagi
Wah, naik lagi kalau ini sih kata Imam Ghazali ini puasa buat para wali, buat para nabi, buat hamba-hamba yang udah emang tingkatannya tinggi-tinggi dah tuh. Kelas yang eksekutif tadi itu Bu, ya udah kita sih yang penting puasa kita di kelas bisnis tadi tuh udah bagus gitu. Kita puasain anggota tubuh kita dari ngerjain dosa. Selama bulan Ramadan jauhi segala perbuatan dosa sebab dosanya jadi berlipat ganda. Lagi pula perbuatan dosa di bulan Ramadan takutnya bikin Allah gak berkenan menerima puasa kita, akhirnya Ramadan kita jadi sia-sia. Puasa yang khusus yang kayak gimana lagi tuh Ustazah? Memuasakan seluruh waktu mereka hanya untuk Allah. Memuasakan seluruh anggota tubuh mereka hanya untuk Allah. Jadi matanya Bu, mereka izinkan cuman buat ngelihat Al-Quran. Matanya diizinkan cuman untuk memandang kitab-kitab zikir. Matanya mereka izinkan hanya untuk memandang dengan pandangan penuh rahmat, penuh kasih sayang terhadap siapapun dan apapun tuh. Yang kayak beginian nih. Gitu ya Bu ya. Telinga mereka pakainya sepanjang Ramadan buat taat semuanya. Lisan pakainya antara buat berzikir, antara buat ngomong yang bagus-bagus, antara buat baca Al-Quran, antara buat sholawatan Nabi Muhammad tuh. Yang kayak beginian nih. Ibadahnya ibadah eksklusif ya Bu ya. Kelas-kelas hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syafi'i Bu kalau bulan Ramadan hatam 60 kali hataman Quran. Siang 1 hataman, malam 1 hataman. Saya masih ketemu. Ada namanya Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar bin Umar Al-Haddar. Itu Bu, ketua atau munsibnya, kepala suku gitu ya, dari Al-Haddar di kota Tarim Hadramaut. Belum lama saya ada teleponan juga sama beliau karena putranya lagi datang ke Indonesia beberapa hari yang lalu. Itu ayahnya Bu, semua orang di kota Hadramaut di Tarim tahu bahwasanya beliau itu menghatamkan 1 kali hataman Quran tiap harinya. Tiap harinya. Dikiranya membaca 1 hataman Al-Quran. Dan itu semua orang tahu. Jadi istrinya, keluarganya udah tahu dah. Jam sekian sampai jam sekian ayah saya baca Al-Quran gak bisa diganggu gugat. Jam sekian sampai jam sekian ayah saya baca Al-Quran gak bisa diganggu gugat. Sehari hatam 1 kali hataman Quran. Sehataman Bu. Dari Fatihah ke An-Nas. Nggak kayak kita dibalik. Dari An-Nas ke Al-Fatihah. Ini kan cepet ya Bu ya. Masya Allah. Ini dari Fatihah ke An-Nas Bu. 30 juz. Kita mah putus asa. Nggak bakalan bisa kita tiru dah. Ibu-ibu jangan coba-coba tiru. Nggak bakalan sanggup. Sehari 30 juz. Ya Allah udah dah. Nggak bakalan bisa ibu-ibu saudariku sekalian. Tapi sekurangnya Bu, 3 juz mah bisa insya Allah. Ya Bu? Kayak nggak niat gitu dah. Enggak ada nih saya lihatnya. 3 juz bisa apa enggak? Bisa Ustazah, yang 1 juz Al-Quran, yang 1 juz Al-Bukat mama enggak. Ya Allah, insya Allah ya Bu ya. Pokoknya Bu, selama bulan suci Ramadan, Ibu harus ada hataman Qur'annya. Pokoknya nih, minimal gitu ya Bu ya. Sekali, kalau bisa 2 kali. Kalau bulan Ramadan kemarin 2 kali, setahun ini 3 kali. Insya Allah. Paksain, kalau nggak dipaksain emang kagak jadi dah. Mesti dipaksain, mesti komitmen. Sekurangnya selama bulan Ramadan. Insya Allah lisan kita pakai buat baca Al-Quran. Ibu-ibu saudariku sekalian, mudah-mudahan naik puasa kita nih. Jadi naik puasa kelas bisnis insya Allah. Biar puasa kita diterima sama Allah. Ada Qurannya, ada terawihnya. Ibu kalau terawih jangan nyari masjid yang paling cepat. Kelakuan nih. Ada nih yang kelakuannya kayak begini nih. Kalau nyari, enak tuh sholat terawih di sono dah. Kenapa? Cepet. Pokoknya setengah jam semuanya kelar semua. Setengah jam sama sholat isyanya. Itu terawih model apa tuh ya, cepet bener dah. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kirain baca Yasin. Allahu Akbar. Ruku, ya Allah. Jangan ya Bu ya.
Insyaallah Bu, tarawihnya biar benar. Ya Bu. Dikirannya juga biar banyak. Dikiran Ramadan gini nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tuh kita perbanyak. Insyaallah mudah-mudahan Allah terima semuanya. Allah mudahkan semuanya buat diamalkan insyaallah. Mudah-mudahan apa yang turun pada malam nisfu Sya'ban dan pada sepanjang bulan Ramadan nanti Allah tidak menghalangkan kita darinya insyaallah. Semoga saja di saat turun hujan ampunan kita semuanya terampuni dosa-dosanya. Ketika turun hujan rahmat kita menjadi hamba yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun itkun minan nar, pembebasan dari api neraka, kita menjadi orang-orang yang telah dibebaskan Allah dari api neraka insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di bulan Ramadan semakin dekat dengan orang-orang saleh, semakin dekat dengan hamba paling saleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita mengikuti cara beliau menjalankan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dikaruniai umur yang berkah, nasib yang bagus, rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, ilmu yang bermanfaat, hati yang selalu bahagia. Allah karuniakan pada ujung akhir hidup kita kematian dalam husnul khatimah. Ala hadiniyah bikuniyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ista'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah birmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amilana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah wa rizqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min bala'ik wa auzi'na syukra na'maik wa adhikna barda afik wa halawata munajatik. Allahumma inna nas'aluka minal uquri awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki azzalaha wa minal afiyah akmalaha minad dunya khairaha wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah wa rizqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwan indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa ganni'na bil qalil minat ta'am wal manam wal kalam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam qiraatil Qur'an
وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Soalnya kalau nggak bawa cinta sama Nabi, bawa apa coba? Bawa apa kira-kira? Saya bawa sholat Ustazah. Sholat yang mana? Yang sambil sholat semua pikiran-pikiranmu tetap jalan. Yang sambil sholat hati kadang masih bisa ghibahin orang. Apakah jenis sholat semacam itu yang akan kamu bawa sebagai bekal menuju kematian? Kita mah sholat aja Bu. Jangan ditinggal juga sholatnya. Akan tetapi layakkah ia sebagai bekal untuk kamu menuju kepada negeri akhirat, selamat dari murka dan berhasil masuk ke dalam surga? Saya rasa sholat kita masih jauh untuk menjadi sholat yang layak membuat kita menerima balasan sebesar itu. Mau bawa apa ke akhirat? Bawa sedekah. Seberapa banyak sedekahmu? Sudahkah ada di antara kita yang mampu bersedekah dengan setengah harta yang dia punya? Adakah di antara kita yang sudah berani bersedekah dengan seperempat harta yang dia punya, atau bahkan sekedar 10% harta yang dia punya? Bukankah lebih mudah bagi kita itu selama ini untuk membawa harta kita ke pasar, duit kita, kemudian kita belanjakan daripada kita sedekahkan? Bukankah yang kita rasakan selama ini, uang 100.000 kalau dibawa pergi ke mall rasanya dikit banget, tapi begitu mau dimasukkan ke dalam kotak sumbangan rasanya jadi kayak gede banget, bukan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wal ulul ajma'in. Anna Allah yaghfiruhum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.
yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek. Semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Semoga semuanya disayangi dan disyafaati Rasulullah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan di hari akhirat nanti Allah perkenankan kita ada dalam rombongan Nabi besar Muhammad, ada di belakang benderanya Nabi besar Muhammad, termasuk di antara kelompok orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana hanya ada satu kelompok yang diselamatkan Allah, yaitu kelompoknya baginda Nabi besar Muhammad. Yang kata beliau, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Maka yang ada di belakang Nabi adalah kelompok yang selamat. Siapa yang ada di belakang beliau? Para nabi-nabinya Allah. Siapa yang ada di belakang beliau? Para rasul utusan Allah. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Rabi'atul Adawiyah, sebut nama wali semuanya hanya akan berada di belakang Nabi besar Muhammad. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ada di belakang Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, Zaid bin Haritha, Usama bin Zaid. Para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya akan berada di belakangnya Nabi besar Muhammad. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Zainab, istri Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sofia, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Salamah, semuanya akan ada di belakang Nabi Muhammad. Cucu-cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Musa Al-Kadhim, Sayyidina Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa, para habaib-habaib yang mulia, semuanya akan berada di belakangnya bendera Nabi besar Muhammad. Maka orang soleh dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir, yang solehnya semua hanya akan jadi pasukan, rombongan di bawah kepemimpinan Nabi besar Muhammad. Artinya, kalau kita, kalau kamu, kalau saya tidak ada dalam rombongannya Nabi Muhammad, artinya kita tidak termasuk di antara mereka yang selamat. Kita nggak bisa bilang, saya nggak harus ada di belakangnya Nabi kok. Saya maunya adanya di belakangnya Imam Ghazali. Imam Ghazalinya ada di belakang Nabi Muhammad. Artinya kalau kamu tidak mau ada di belakang Nabi Muhammad, kamu adanya di belakang Fir'aun, adanya di belakang Abu Lahab, adanya di belakang Abu Jahal, adanya di belakang Namrud, Haman, adanya ikutan sama pasukannya Iblis Al-La'in. Saudaraku sekalian saya muliakan, cuman ada dua kelompok. Kelompok yang selamat ada di belakang Nabi Muhammad,
Kelompok yang tidak selamat ada di belakang orang-orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim, kelompoknya Nabi Muhammad, maghdubi alaihim waladdallin, kelompok-kelompok yang tidak berada di belakangnya Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang tua kita, suami kita, semua orang-orang yang kita sayangi, semuanya tidak terhalang dari berada dalam rombongan Nabi besar Muhammad. Ustazah, memangnya muat semuanya tuh, muat semuanya, sampai ke anak-anak cucu kita semuanya muat untuk ada dalam rombongannya Nabi Muhammad. Cuman ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang gitu. Biar kata di belakang nggak apa-apa deh, yang penting masuk gitu. Serius sekalian, kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad adalah manusia yang terindah, manusia paling tercinta di sisi Allah, manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemimpin seluruh umat manusia dari dunia hingga kelak di hari akhirat. Sangat indah. Kayak apa sih nih? Biar kita cinta menabi, biar kalau kita cinta di akhirat, semoga kita semua ada di belakang Nabi Muhammad. Seperti apa keindahan Nabi Muhammad? Sebab ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan hati kita semakin hari semakin sayang sama Nabi Muhammad. Semakin hari semakin cinta sama Nabi Muhammad. Semakin hari semakin rindu kepada Nabi besar Muhammad. Semakin hari semakin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga mudah-mudahan di dunia kita hidup dengan mengikuti jalannya. Di akhirat nanti kita pun akan ada dalam rombongan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alangkah indahnya dirimu, wahai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen kenal, pengen tahu nabinya. Yuk, dengerin saya mau cerita tentang Nabi Muhammad. Dengerinnya bukan cuman pakai telinga, karena telinga bisa lupa apa yang telah ia dengar. Akan tetapi saya memintamu untuk mendengarkan dengan telinga hatimu, untuk mendengarkan dengan hatimu agar apa yang kamu dengar dengan hati tidak mudah keluar lagi. Telinga bisa lupa apa yang dia dengar, tapi hati tak pernah lupa siapa yang dia cinta. Saya selalu sampaikan di mana-mana tempat, jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Menurut saya begitu. Saya nggak akan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Dan saya berharap juga semua teman-teman seperti itu. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Soalnya kalau nggak bawa cinta sama Nabi, bawa apa coba? Coba bawa apa kira-kira? Saya bawa sholat ustazah. Sholat yang mana? Yang sambil sholat semua pikiran-pikiranmu tetap jalan. Yang sambil sholat hati kadang masih bisa ghibahin orang. Yang sambil sholat hati kadang-kadang bisa suudzon sama orang. Yang sambil sholat pikiran kemana-mana. Apakah jenis sholat semacam itu
yang akan kamu bawa sebagai bekal menuju kematian. Kita mah sholat aja, Bu. Kita mah sholat aja, Dek. Jangan ditinggal juga sholatnya. Akan tetapi, layakkah ia sebagai bekal untuk kamu menuju kepada negeri akhirat? Selamat dari murka dan berhasil masuk ke dalam surga. Saya rasa sholat kita masih jauh untuk menjadi sholat yang layak membuat kita menerima balasan sebesar itu. Mau bawa apa ke akhirat? Bawa sedekah. Seberapa banyak sedekahmu? Sudahkah ada di antara kita yang mampu bersedekah dengan setengah harta yang dia punya? Adakah di antara kita yang sudah berani bersedekah dengan 1/4 harta yang dia punya, atau bahkan sekedar 10% harta yang dia punya? Bukankah lebih mudah bagi kita itu selama ini untuk membawa harta kita ke pasar, duit kita, kemudian kita belanjakan daripada kita sedekahkan? Bukankah yang kita rasakan selama ini, uang 100.000 kalau dibawa pergi ke mall rasanya dikit banget, tapi begitu mau dimasukkan ke dalam kotak sumbangan rasanya jadi kayak gede banget, bukan begitu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mau pulang bawa apa? Bawa sedekah, saya rasa belum layak. Saya adalah istri yang solehah. Saya akan boleh masuk surga dari pintu manapun yang saya inginkan sesuai dengan janji Nabi Muhammad. Betul. Nabinya berjanji seperti itu, iya. Tapi sesolehah apakah dirimu itu terhadap suamimu? Pernah nggak suami manggil, kamu masih sibuk pegang handphone? Iya. Betapa seringnya kita selama ini menyia-nyiakan suami kita. Saya sih belum berani bawa apa-apa buat mati. Satu-satunya harapan saya, satu-satunya andalan saya, satu-satunya tabungan saya, satu-satunya simpanan saya adalah baginda Nabi besar Muhammad, yang dalam keadaan apapun selalu berkata, ummati, ummati, ummati. Yang dalam keadaan seganas apapun, sedahsyat apapun, se-ekstrim apapun, Nabi tak pernah lupa kepada kita umatnya. Kita hanya perlu memastikan bahwasanya saat kita mati nanti ada cinta di hati kita kepadanya. Kita bawa masuk ke dalam alam kubur kita. Kita bawa masuk untuk perpisahan kita dengan dunia yang fana ini. Saudaraku sekalian saya muliakan, kita pengen tahu nih nabinya kayak apa. Biar gede cinta kita kepadanya. Biar semakin besar sayang kita padanya. Saudaraku sekalian, katanya sahibul maulid ad-dibai, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi sabqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah manusia yang paling indah, paling cakep. Apanya? Khalqan, penciptaannya, fisiknya, zahirnya, wa khuluqan, dan akhlaknya, kepribadiannya, karakternya, hatinya, zahir, batin, semuanya paling indah, paling cakep. Apanya? Mukanya paling cakep, badannya paling cakep, bentuk tubuhnya paling cakep, akhlaknya juga paling cakep, senyumnya paling cakep, tatapan indahnya paling cakep, semuanya cakep. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Katanya Sayyidina Sayyidina Hasan bin Thabit alaihi ridwanullah, seorang pujangga Arab. Beliau mengatakan tentang Nabi Muhammad, wa ahsanu minka lam tara qattu ainu wa ajmal minka lam talidin nisa'u wa ajmalu minka lam tara qattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Kata beliau, yang lebih cakep darimu wahai Nabi, mustahil ada mata manusia siapapun yang pernah memandangnya. Tak akan pernah ada mata memandang wajah lebih indah daripada wajahnya Nabi besar Muhammad. Wa ahsan minka, yang lebih baik darimu wahai Nabi, lam talidin nisa'u, tidak akan pernah dilahirkan seorang wanita. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau wahai Nabi terlahir tanpa cela. Engkau wahai Nabi terlahir tanpa ada kurangnya. Engkau wahai Nabi Muhammad terlahir tanpa memiliki aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau lahir sesuai dengan pintamu. Kalau ada orang sebelum lahir boleh pesan dulu. Kamu misalnya sebelum lahir nih, kamu ditanya duluan, kamu pengen mata kayak gimana? Pengen hidung kayak gimana? Pengen mulut kayak gimana? Pengen badan kayak gimana? Itu yang akan lahir yang seperti Nabi Muhammad SAW. Kayak boleh dapat pesen gitu. Nabi kita Muhammad SAW, keindahan beliau. Nabi Muhammad kulitnya putih. Bukan putih kayak putih pucat gitu, bukan. Putih kemerahan. Apabila beliau sedang malu atau sedang marah, ada semburat merah di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Merona merah pipi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajahnya lebih kebulat daripada memanjang. Para sahabat meriwayatkan, kami kalau melihat Nabi lebih kebayangnya kepada bulan purnama. Alisnya seperti nun, hidungnya seperti alif, bibirnya seperti mim. Saudaraku sekalian, alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Hidungnya seperti alif, kecil, mancung, tinggi. Gak kayak saya. Saya lebih mirip huruf ta. Lebar dan berbaring.
Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Yang beginian ini kita nggak harus contoh. Nggak harus, oh Nabi mukanya kayak gitu, saya pengen juga ah. Nabung, pergi ke dokter, operasi plastik. Biar hidungnya kayak hidung Nabi, huruf alif. Alisnya kayak alis Nabi, huruf nun yang terbalik. Bibirnya penuh, merah. Saya sulam aja deh kalau gitu. Nggak perlu. Kita nggak perlu mencontoh wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kita perlu adalah mencontoh akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita contoh adalah cara Nabi Muhammad mempergunakan matanya, mempergunakan hidungnya, mempergunakan telinganya, itu yang perlu kita contoh. Akan tetapi masalah bentuk secara fisik bukan merupakan sunnah yang perlu kita ikuti. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam giginya putih, kecil-kecil. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, gigi beliau itu ada gingsulnya karena peristiwa perang. Ya, pernah di saat perang Uhud, itu gigi beliau kena pukul sehingga ada yang jatuh giginya dan juga ada yang giginya jadi gingsul. Alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bulu matanya lentik, rambut beliau ikal, tidak lurus, tidak juga keriting. Sampai dengan beliau wafat di usia 63 tahun, hanya ada beberapa lembar rambut putih di rambut beliau, sisanya semuanya hitam. Nabi Muhammad matanya jernih, hitam-hitamnya sangat hitam, putih-putihnya sangat putih. Mata beliau sampai dengan tuanya tidak ada urat-urat di matanya, tetap bening seperti bayi baru dilahirkan. Nabi kita Muhammad alaihi salam tangannya berisi. Sahabat meriwayatkan, saya pernah kepegang segala macam kain-kain yang lembut-lembut, bahkan sutra. Akan tetapi saya tidak pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut daripada kulit Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad jalannya tegap.